Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Philip dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutoatmadja Subang, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang waran saham, yaitu salah satu materi dari akuntansi keuangan 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dalam matkul akuntansi keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SE MSI. Oke, kita masuk ke penjelasan yang pertama. Penjelasan yang pertama, apa itu waran saham? Jadi, waran saham adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Jadi, waran saham ini adalah hak istimewa sebutannya untuk seseorang yang berada atau memegang saham sebuah perusahaan. Nah, oleh perusahaan ini dia diberikan hak istimewa untuk bisa membeli saham dengan harga yang berbeda yang ada di pasar. Jadi misalnya harga di pasar 2000, dia diberi keistimewaan dengan harga yang lebih murah, misalnya 1800 pada periode yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, biasanya pengguna waran dapat berdampak dilusi dengan mengurangi jumlah EPS. Nah, maksud dilusi di sini itu mengalami penurunan dampak atau penurunan pengaruh atau juga istilahnya penurunan dilusi itu. Nah, maksudnya apa? Mengurangi jumlah earning per lembar saham atau laba per lembar saham. Nah, jadi ketika sahamnya 1000 lembar dengan laba 10.000, maka akan terdapat laba kita bagi antara 10.000 dibagi dengan 1000. Jadi per lembarnya itu mendapatkan laba 10 perak. Nah, ketika sahamnya bertambah dari 1000 menjadi 1200, maka akan terjadi penurunan laba per lembar saham. Yaitu kita bagi lagi, berarti dengan 1200 lembar saham, kemudian dengan laba yang sama yaitu 10.000, kita bagi 10.000 dibagi 1200, maka akan dapat 8,3 perak. Nah, ini kan terjadi dilusi atau terjadi penurunan laba. Nah, kemudian situasi penerbitan waran. Waran itu ada kondisi-kondisi tertentunya untuk diterbitin. Nah, diterbitinya waran itu alasan pertama agar sekuritas lebih menarik. Nah, jadi dengan diterbitkannya waran ini, saham ini akan lebih menarik di mata investor karena memiliki hak istimewa. Nah, karena kan investor kan itu kan pasti mencari keuntungan. Dengan adanya waran ini, itu bisa memberikan keuntungan lebih kepada investor. Lalu yang kedua itu memberikan preemptive right kepada pemegang saham. Dan yang ketiga, kompensasi kepada karyawan. Nah, maksudnya apa? Jadi misal gini, tadi kan disebutin waran ini tadi juga bisa diberikan kepada pemegang saham di perusahaan tersebut atau karyawannya juga. Nah, jadi misalnya ada karyawan yang sudah mengabdi lama kepada perusahaan tersebut, si perusahaan itu akan memberikan hak istimewa kepada karyawan tersebut untuk bisa membeli saham di harga tertentu. Jadi itu merupakan penghargaan lah untuk si karyawan itu atas kerjanya. Nah, sini ada nih situasi waran saham. Nah, waran diterbitkan dengan sekuritas lain. Jadi waran ini biasanya diterbitkan bareng sama sekuritas lain kayak saham atau obligasi. Nah, ini merupakan situasi paling umum terjadi di mana waran diterbitkan bersama dengan obligasi atau saham. Tujuannya untuk menarik investor agar membeli obligasi dengan bunga rendah
Selain itu juga waran dapat memberikan potensi keuntungan tambahan. Nah, tadi kan disebutin agar ini sekuritas lebih menarik. Nah, berhubung menjadi lebih menarik karena harganya lebih murah, itu kan tadi bisa disebutin menambah keuntungan lebih untuk si investor. Nah, pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang. Nah, waran ini juga yaitu opsi jangka panjang. Jadi ketika diterbitin biasanya nggak langsung dibeli. Jadi menunggu harga saham atau obligasinya itu naik di pasar. Nah, kan ini hak istimewa jadi baru bisa dibeli. Digunakan metode with and without untuk alokasi komponen pada waran yang diberikan dengan sekuritas lain. Nah, jika investor tidak menggunakan waran sampai melewati masa periode, maka komponen ekuitas akun agio saham dikurangi waran debit pada akun agio saham atau waran kadaluarsa yang menjadi hak pemegang saham. Jadi kan ketika diterbitin waran ini itu akan sudah ditulis di laporan keuangannya. Nah, ternyata si waran saham ini sama si investor itu enggak digunain sama sekali. Nah, jadi yang tadinya si waran saham ini punya perusahaan atau punya diberikan kepada pihak lain tapi nggak digunain, maka balik lagi waran kadaluarsa yang menjadi hak pemegang saham. Jadi balik lagi sama pemegang saham awal gitu. Lalu yang kedua itu situasi waran saham itu hak pembeli saham tambahan saat penerbitan saham. Jadi ketika ada penerbitan saham kan biasanya itu ada yang sudah ditentuin sahamnya berapa pembeliannya atau itu sudah ditentuin oleh perusahaan. Nah, di sini itu waran saham diterbitin tuh ketika juga bisa ketika ada tambahan saat penerbitan saham gitu. Jadi ketika penerbitan saham dikasih hak ngebeli saham tambahan gitu. Nah, di sini gunaan situasi ini tuh apa? Untuk mencegah dilusi atas hak voting. Nah, jadi tadi agar kan biasanya perusahaan itu kan kalau votingnya itu tergantung dengan berapa persen saham yang digunakan. Nah, di sini dengan menggunakan situasi ini itu mencegah penurunan atas hak voting. Nah, merupakan opsi jangka pendeknya berbeda dengan situasi tadi. Nah, ini itu jangka pendek. Nah, perusahaan yang memenuhi ini ketika memberikan waran kepada pemegang saham. Jika perusahaan menerima kas lebih besar dari nilai par saham, maka diberikan pada akun agio saham biasa dan sebaliknya. Nah, ini ternyata harga sahamnya itu diterima ketika penerbitan ini lebih besar dari nilai saham. Itu kan pasti untung dong karena penjualan. Nah, selisihnya itu namanya agio. Nah, agio ini dimasukin ke kredit pada ditambahkan hak membeli saham bagi eksklusif dan karyawan kunci. Nah, ini jadi hak untuk karyawan yang sudah berjasa atau karyawan yang memiliki peran penting orang ini. Nah, ini tuh kompensasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan kunci. Jadi waran saham ini juga itu bisa menjadi bonus untuk karyawan-karyawan yang sudah lama bekerja, pastinya kan sudah tahu seluk-beluk perusahaan, jadi itu merupakan karyawan penting. Jadi supaya loyalitasnya meningkat, diberikanlah hak istimewa berupa waran saham. Terus sini ada metode pelaporan saham, itu metode nilai instruksi, metode nilai wajar, ada dua. Nah, kita langsung aja masuk ke contohnya. Contoh soal. Nah, untuk cara ngituin waran saham ini porsinya berapa gitu, itu ada dua metode alokasi ya, ada dua metode alokasi. Sama ada metode alokasi proporsional dan inkremental. Nah, sini ada soal obligasi Rio sebanyak 1000 lembar dengan nilai nominal 2000 dijual dengan kurs 90% tanpa waran. Jadi ini dijual 1000 lembar dengan nilai ini tanpa waran. Nah, nilai pasar waran saat itu, jadi saat ini dijual, nilai pasar warannya itu 400. Sebelum dijual, waran itu tidak mempunyai nilai pasar.
Alokasi yang akan dilakukan didasarkan atas estimasi nilai pasar yang umumnya ditetapkan oleh bankir investasi atau berdasarkan atas estimasi nilai pasar relatif obligasi serta warana. Segera setelah diterbitkan dan diperdagangkan, harga yang dibayar untuk obligasi yang dilampirkan dengan waran sebesar 2 juta. Nah, kita masuk ke metode profesional dulu, proporsional. Nah, sini metode lokal. Nah, tadi kan nilai pasar obligasi tanpa waran yang 2 juta. Nah, 2 juta ini kalian pertama tinggal kalikan ini 1000 lembar kali 2 juta atau mau lihat langsung ini 2 juta lebih gampang. Nah, 2 juta harga obligasinya. Cuman kan tadi dengan kurs 90% tanpa waran. Nah, jadi kita kaliin dulu 2 juta dikali 90%. Dapat 1.800.000. Nah, nilai pasar waran untuk 1000 tadi itu 400 ya. Tanpa waran, terus nilai pasar warannya itu adalah saat itu adalah 400. Jadi sebelum dijual tuh nggak ada nilainya warannya, tapi setelah ini dijual ada nilai ternyata 400 kawan. Nah, ini kan 1000 lembar, kita kalikan untuk 100 lembar 1000 lembar obligasi warannya berapa. Nah, satu lembar waran itu 400 perak, kita kaliin 1000 lembar dikali 400 perak dapat 400. Nah, kita tambahin obligasi sama warannya berapa, 2.200.000. Nah, ini nilai obligasi ditambah waran tuh. Nah, terus kita hitung berapa yang dialokasikan ke obligasi dari 2 juta ini, 2 juta ini, berapa yang diobligasikan ke waran. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, cara ngitungnya kita menggunakan bagi sama kali, yaitu pertama kita 1.800.000 dibagi 2.200.000 dikali dengan harga obligasinya. Nah, ternyata dapat 1.636.000. Nah, untuk waran di sini kan 400. Nah, kita gunakan 400 dibagi 2.200.000. Kita kali 2 juta. Dapatlah 3.363.636. Nah, setelah dijumlahkan 2 juta. Nah, kan sesuai dengan harga ininya tuh 2 juta. Jadi ini tuh hanya nilai pasar keseluruhan agregat, bukan yang sebenarnya. Nah, kemudian jurnal saat penjualan obligasi. Jadi ini tuh harga obligasi segini, dapat warannya segini, hak istimewanya. Jadi nilai obligasinya tetap 2 juta. Nah, ini saat penjualan obligasi kas yang diterima oleh perusahaan segini, diskonto atas utang obligasi. Nah, diskonto itu pengurangan. Nah, ini kan waran tuh hak istimewa kan. Nah, jadi berkurang lah. Jadi harga obligasinya cuma segini yang diterima. Nah, yang diterima kasnya 1.636 dengan diskonto 3.363. Nah, obligasinya tetap 2 juta. Obligasinya mah gitu. Obligasinya tetap 2 juta. Nah, sedangkan jurnal saat penjualan warannya kas. Nah, waran ini juga bisa dijual kas pada modal di store waran saham. Nah, kalau metode profesional, kita masuk ke metode yang kedua atau incremental. Nah, apa sih perbedaan proporsional dan incremental? Nah, saat metode proporsional itu diketahui detailnya 1000 lembar, berapa obligasi yang dijual itu 1000 lembar, dengan harga per lembarnya berapa, lalu kursnya berapa, warannya berapa, dan total ininya berapa. Itu lengkap untuk proporsional. Ketika ada detail lengkap maka gunakan metode proporsional. Nah, kalau incremental itu hanya menyediakan, jadi tidak disebutin obligasinya ini berapa per lembarnya, kayak kersnya berapa nggak disebutin gitu, dia cuman langsung harga pembelian lamsamnya apa lamsam itu sekaligusnya. Tapi kan pembelian ujungnya itu tuh pembelian semuanya itu kan 2 juta. Nah, 2 juta. Nah, nilai ini sama itu nggak selalu sama. Jadi ini tuh pembelian semuanya, harga pembelian bersama warannya. Ini tuh dibeli sama warannya. Jadi 2 juta itu udah plus waran ini nih. Ini kan 2 juta udah plus waran tuh. Nah, itu. Nah, sedangkan ini tuh 2 juta lamsam udah plus waran. Nah,
Nah, ternyata di sini cuman ada lamsamnya. Biasanya kalau untuk metode incremental tuh ada penerimaan lamsam sama alokasi waranya doang, nggak ada detail obligasinya berapa lembar atau per lembarnya berapa. Jadi kita langsung aja ini mah, kan pembelian obligasinya sama plus waranya itu 2 juta. Nah, di sini ada dijelasin waranya berapa, ternyata waranya 400. Waranya 400. Nah, tinggal kita kurangi 2 juta dikurangi 400. Nah, jadi harga obligasi yang sebenarnya itu 1.600.000 gitu. Nah, kalau untuk jurnal itu sama aja, kas ini terus diskonto pengurangannya dari harga 2 juta terus ketika ini dijual gitu. Jadi dari dua metode ini itu perbedaannya di soal. Nah, jadi ketika soalnya detail seperti ini, maka bisa digunakan metode proporsional. Nah, tapi ketika tersedia hanya ini dan ini, si warannya dengan lembarnya tidak ada harga berapa per lembarnya, dan ininya nggak ada, dua ini nggak ada. Ketika ada hanya ini kita gunakan metode incremental seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi waran saham. Tidak banyak yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah-salah penerangan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.